Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Widya Fatma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip kepemimpinan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Sebelum pada materi inti, mari kita mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu target atau goals tertentu dalam suatu organisasi. Kemudian ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian kepemimpinan ini. Pertama, menurut Bapak Wahjo Sumijo, beliau mengutarakan bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Sedangkan menurut Stoner, pada tahun 1996 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Baiklah, setelah kita memahami apa itu kepemimpinan, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai leadership principle atau prinsip kepemimpinan. Nah, di sini prinsip kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama, motivasi, kedua, empati, ketiga, self-esteem, keempat, decision making, kelima, komitmen, dan yang terakhir, interpersonal awareness. Mari kita bahas satu persatu mengenai keenam prinsip tersebut. Pertama yaitu motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan visi misi organisasi atau perusahaan. Selain harus memiliki motivasi yang kuat, seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi bawahannya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan bersama. Contohnya seperti menceritakan kisah-kisah inspiratif atau perjuangan seseorang dalam meraih kesuksesannya dalam menjalankan suatu organisasi atau dalam menjalankan suatu usaha. Berikutnya yaitu empati. Seorang pemimpin harus memiliki rasa empati atau kepedulian terhadap orang lain. Seorang pemimpin harus mampu memahami orang lain, kemudian seorang pemimpin harus mampu mengontrol emosinya. Contohnya seperti di saat ada orang yang sakit, kepedulian seorang pemimpin yaitu seperti menjenguk anggotanya yang sedang sakit. Yang ketiga yaitu self-esteem. Seorang pemimpin juga diharapkan memiliki harga diri agar bisa dihormati oleh bawahannya. Sehingga seorang pemimpin harus bisa menghargai orang lain agar dirinya pun dihargai oleh orang lain. Contohnya, seorang pemimpin itu harus memperlakukan semua anggotanya dengan baik tanpa terkecuali. Yang keempat yaitu decision making. Seorang pemimpin harus bisa mengambil sebuah keputusan dalam kondisi seperti apapun. Sebuah hal yang memang tidak mudah, akan tetapi jika terus diasah, pengambilan keputusan ini akan menjadi semakin tepat dan terarah. Seorang pemimpin itu harus terus mempelajari permasalahan-permasalahan agar di saat menghadapi suatu permasalahan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu komitmen, merupakan hal yang cukup penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjaga komitmennya untuk mencapai tujuan dan visi misi suatu perusahaan. Seorang pemimpin juga harus mampu mempertahankan dan memajukan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya, serta mampu bekerja dengan secara profesional dan mengenyampingkan urusan-urusan pribadi saat menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu interpersonal awareness, merupakan kemampuan untuk menunjukkan pemahaman yang benar mengenai diri seorang pemimpin dan orang lain, dan juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pikiran dan perasaan pemimpin itu sendiri.
Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.